World Cup Dream is real. Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia jika hal ini terjadi. Simak penjelasannya, usai mengalahkan Arab Saudi pada hari Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, Timnas Indonesia melaju ke posisi 3 klasemen sementara grup C. Hasil yang memuaskan di gelaran putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, sontak viral dan membanggakan satu negara. Timnas Indonesia yang dibangun dari nol, tidak disangka-sangka bisa melaju sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Mimpi dan target yang dibangun Erick Thohir, dan segenap masyarakat, bukan tidak mungkin dapat terrealisasi. Tentunya lolos ke Piala Dunia 2026, tidak hanya menjadi sebuah impian, namun target dari PSSI, serta segenap masyarakat Indonesia. Khususnya setelah Timnas Indonesia sukses menumbangkan Arab Saudi tempo hari lalu, tanggal 19 November tahun 2024. Indonesia, resmi mengamankan posisi ketiga di grup C. Tentunya, posisi ini melambangkan posisi aman, meskipun sementara, poin yang diperoleh Timnas Indonesia, masih berada dalam zona aman, yaitu 6 poin. Meski begitu, Shin Tae-yong bersama anak asuhnya belum boleh puas. Timnas Indonesia yang berada di posisi 3 klasemen sementara, pada update terakhir memiliki kesamaan poin dengan 4 negara lain. Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok, dan Australia, memiliki selisih poin yang tidak jauh dari Timnas Indonesia. Hal ini berarti, masih sangat mungkin bagi 3 negara yang ada di bawah Indonesia, untuk menyusul Timnas Indonesia di posisi 3. Karenanya, hasil viral yang didapatkan Indonesia atas Arab Saudi, belum bisa dianggap sebagai sebuah penjamin kelolosan ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, ada 2 skenario yang bisa dijalankan Timnas Indonesia. Skenario ini, akan memperbesar kesempatan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Skenario yang pertama, adalah memenangkan sisa laga Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Adapun sisa laga yang dimiliki Indonesia, hanya tersisa 4 laga lagi, tepatnya laga kontra Jepang yang akan bertanding away, laga kontra Bahrain yang akan bermain home, dan Tiongkok yang akan bermain home, dan Australia yang akan bermain. Apabila Indonesia dapat memenangkan sisa laga tersebut, Indonesia akan mendapatkan poin di atas 10 untuk mengamankan posisi runner-up grup C. Namun, ekspektasi, tentunya harus diturunkan sedini mungkin. Karena itu, ada skenario kedua yang bisa dilakukan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia, tetap bisa lolos ke Piala Dunia 2026 jika memenangkan 2 laga, dan 2 laga imbang. Skenario terbaik, adalah dengan memenangkan laga kontra Bahrain dan Tiongkok. Kemudian, Indonesia harus bisa menahan imbang Australia dan Jepang untuk bisa mengamankan posisi 2 di grup C. Jika hal ini sukses, maka Timnas Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, jika negara lain sukses mengejar poin, maka Timnas Indonesia tetap bisa lolos lewat jalur kualifikasi lain. Hitung-hitungan peluang lolos Timnas Indonesia usai laga kontra Arab Saudi, usai takluk 0-4 atas Jepang, Timnas Indonesia turun posisi dan menjadi pemegang juru kunci grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Peluang JIZ dan kawan-kawan pun ditentukan pada 5 laga tersisa, termasuk hasil atas Arab Saudi yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa malam. Arab Saudi yang telah mengoleksi 6 poin dari 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan sekali kala ini bercokol di posisi ketiga klasemen di bawah Jepang dan Australia. Arab Saudi membidik poin penuh. Tim asuhan Hervé Renard membawa misi untuk meraih poin penuh saat bertandang di Jakarta, walau harus rela kehilangan 2 pilarnya yang dilanda cedera, yaitu Salman Al-Faraj dan Muhammad Al-Sankiti. Setelah hasil kurang memuaskan yang diraih pelatih sebelumnya, yaitu Roberto Mancini. The Green Falcons tentunya ingin bangkit dalam laga sisa untuk menjaga konsistensinya dalam persaingan Piala Dunia. Laga melawan Indonesia tentunya menjadi salah satu ladang pembuktian mereka. Kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia. Di sisi lain, tidak ada kata lain selain menang untuk Timnas Indonesia demi menjaga posisi mereka dalam kualifikasi ini. Laga leg kedua melawan Arab Saudi akan menjadi pertarungan harga mati bagi tim Garuda, mengingat target yang dituju untuk lolos ke Piala Dunia atau paling tidak lolos ke putaran keempat. Bagaimana jika Timnas Indonesia kalah? Jika kembali kalah, posisi Timnas Indonesia akan semakin terkunci di dasar klasemen. Dengan hanya mengoleksi 3 poin dari total 6 laga,
Setelah hanya mampu meraih hasil imbang dalam 3 laga awal kontra Arab Saudi di leg pertama, kemudian rentetan hasil imbang lainnya melawan Australia dan Bahrain serta secara mengejutkan kalah dari China dengan skor 2-1. Saat ini, pesaing terdekat timnas Indonesia adalah timnas Bahrain yang berada di posisi kelima setelah dalam laga terakhir tersandung oleh China dengan skor 1-0 di kandang sendiri. Sedangkan pada hari yang sama kala Indonesia berjumpa Arab Saudi, timnas Bahrain akan menjamu tim kanguru Australia di kandang mereka sendiri. Di atas kertas Australia lebih unggul, namun sepak bola sulit ditebak. Jika Bahrain berhasil menang, mereka akan mendapat poin tambahan menjadi 8 poin dan membuat timnas Indonesia akan semakin tertinggal. Di sisi lain, negeri tirai bambu China akan berhadapan dengan raksasa Asia, Jepang yang kokoh di puncak klasemen. Posisi ini akan sulit juga bagi China walau pada laga sebelumnya berhasil mencuri 3 poin di kandang Bahrain. Apa yang terjadi jika timnas Indonesia menang? Peluang lolos masih terbuka lebar jika anak asuh Sintayong mampu menaklukkan Arab Saudi. Mereka akan mendapatkan tambahan 3 poin menjadi total 6 poin dan berpotensi menggusur Bahrain dan China jika mereka kalah dari lawannya masing-masing. Hasil tersebut akan membawa timnas Indonesia setidaknya berada di peringkat keempat. Jika laga berakhir imbang, ini yang terjadi. Masing-masing tim akan mendapatkan 1 poin jika hasil berkesudahan sama kuat. Hal ini berarti tidak ada perubahan apapun terhadap posisi Indonesia, mengingat perolehan poin tim Garuda hanya bertambah menjadi 4 poin, dan tetap berada di posisi juru kunci atau dasar klasemen. Setelah melawan Arab Saudi, Indonesia masih menyisakan 4 laga sisa dalam persaingan ini. Tentunya akan semakin sulit jika Indonesia tidak kunjung meraih kemenangan, apalagi dalam laga kontra Arab Saudi ini. Racikan Sintayong pun akan semakin dipertanyakan bila hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, menang melawan Arab Saudi merupakan tujuan mutlak jika ingin mengamankan posisi dalam persaingan ini. Turn it on.